Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita saksikan kemarin abang kita, Bang Ubaidillah Badrun, dosen UNJ, melaporkan ke KPK atas dugaan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang. Ya, ini kita apresiasi bersama kemarin. Bagaimana seorang dosen, ASN pula, mau, berani melakukan itu. Ini jadi contoh bagi para dosen lain di Indonesia ya. Harus berani juga. Tugas dosen kan bukan hanya di kampus mengajar mahasiswanya, tapi justru harus memberikan keteladanan pada mahasiswa atas keberaniannya bersuara, atas keberaniannya menyelesaikan persoalan sosial dan politik di negeri ini. Begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Baru dimulai proses pelaporan ke KPK, abang kita ini justru sudah dilaporkan ke polisi oleh Jokman, Jokowi Mania. Siapa itu? Ebenezer kalau nggak salah namanya ya. Kita simak kabarnya ini. Ini kabar dari Demokrasi News. Polisi kan Ubaidillah Badrun, Ikatan Aktivis 98 tegaskan anak presiden tak boleh disentuh. Luar biasa ini judulnya. Sangat tendensius mengarah pada oligarki. Anak presiden atau siapapun yang berada dalam lingkaran istana tak boleh disentuh hukum. Begitukah? Kalau gitu ini bukan negara demokrasi dong. Ya, tapi saya kira judul ini tidak letterlock seperti itu artinya. Kita simak ya. Demokrasi.id. Perwakilan Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer berjanji akan mencabut laporan polisi jika terlapor Ubaidillah Badrun sudah meminta maaf kepada publik. Kenapa harus minta maaf ya? Sebelumnya Ubaidillah melaporkan dua anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK atas dugaan korupsi pada 10 Januari 2022. Ya, kami akan cabut laporannya. Ubaidillah kawan saya juga, sama-sama aktivis 98. Ya, kalau kepentingannya sudah berbeda, tentu perjuangannya juga berbeda ya, meskipun sama-sama aktivis 98. Ketua kelompok sukarelawan Jokowi Mania itu mengungkapkan alasan melaporkan Ubaidillah ke polisi. Dia beralasan agar tidak menjadi presiden buruk kepada masyarakat ketika seorang dosen melecehkan anak kepala negara. Sebelah mana pelecehannya? Kami khawatirkan jadi presiden buruk ketika seorang dosen ASN juga melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara. Kan KPK sudah jelas-jelas memberikan informasi kepada masyarakat, laporkan kepada kami kalau masyarakat mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi. Nah, Bang Ubaid ini sebagai rakyat melakukan titah itu. Pelecehannya sebelah mana? Menurut Immanuel, mengkritik kepala negara sah-sah saja. Ya memang, namun tidak dibenarkan bila mengkritik pribadi atau anak presiden. Betul juga kalau secara pribadi. Kan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman kita, abang-abang kita, Refli Harun, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan yang lain-lain, itu kan tidak mengarah ke pribadi. Tidak ada hal pribadi di situ. Semuanya berbicara tentang kebijakan publik. Semuanya berbicara tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada tambahannya di sini, tidak dibenarkan mengkritik anak presiden. Anak presiden itu kan spesial. Apalagi salah satunya menjadi wali kota. Sudah menjadi pejabat publik yang juga harus diawasi dan dikritisi oleh rakyat. Entah gimana nih isi kepalanya Ebenezer hari ini. Kalau mau kepala negara dia kritik kekuasaannya, bukan pribadi atau anak kepala negara. Itu nggak mendidik secara politik. Kalau pribadi betul, saya sepakat itu tidak mendidik secara politik. Tapi kalau anak presiden kan ini lain cerita. Ada nuansa kekuasaan yang bermain di situ. Kan bisa jadi kalau bukan anak presiden maka dia tidak akan dibantu dananya oleh investor atau oleh siapapun. Kan justru yang kita waspadai, yang kita antisipasi jangan sampai cukong-cukong politik ini menguasai negeri ini dengan cara menguasai orang-orang yang berada di lingkar istana. Kan itu concern kita. Jadi sudahi sajalah keanehan-keanehan yang terjadi di pusat politik kita di Jakarta. Mari kita kembali pada poin-poin demokrasi. Ya, buat Ebenezer, pelajari juga lah. Anda memang aktivis 98, tapi orang terlena itu bisa terjadi pada siapapun. Pelajari prinsip-prinsip demokrasi itu seperti apa. Jangan sampai seperti orang-orang yang lain, seperti buzzer yang lain, yang kerjanya hanya bikin blunder, bikin malu rakyat kita. Apabila sahabat semua tertarik untuk membeli kaos ini dan sekaligus paket buku dari saya, sahabat semua bisa memesannya melalui nomor yang ada di sini. Insya Allah dengan sahabat semua membeli produk ini, sahabat telah membantu perjuangan kami dan juga sekaligus membantu perjuangan sahabat lain yang sama-sama sedang berjuang menegakkan kalimat Allah di Indonesia ini.